Salam, jumpa lagi di dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri melalui doa, kiranya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kita, memberikan pencerahan dan pengarahan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, hari ini Tuhan boleh berkenan berfirman kepada kami. Biarlah firman-Mu itu yang menjadi pegangan bagi hidup kami. Dan biarlah firman-Mu itu berkarya sedalam-dalamnya di dalam hati kami, seluas-luasnya di dalam kehidupan kami. Dan besar harapan kami ya Tuhan, Engkau memberkati setiap pemberitaan firman Tuhan ini. Biarlah firman-Mu yang diberitakan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi Tuhan akan melakukan apa yang Tuhan rancangkan dan kehendaki dalam hidup kami melalui firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu juga ya Tuhan yang membentuk kehidupan kami. Makin hari makin berkarakter, makin hari makin serupa dengan Kristus. Dan hidup kami, perilaku hidup kami mencerminkan kasih sebagaimana Tuhan Yesus teladankan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami sekalian. Baik hamba-Mu yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang menyampaikan, dimanapun kami berada, kapanpun kami menyaksikan pemberitaan firman Tuhan ini, Tuhan akan memberkati yang terbaik di dalam kehidupan kami. Yang lemah imannya Tuhan kuatkan, yang bergumul Tuhan kuatkan, yang bersedih atau sedang berduka Tuhan pun menghiburkan melalui firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini menyambut Advent yang kedua. Pada minggu Advent yang kedua ini saya berikan tema menyelaraskan langkah untuk menyambut Tuhan. Menyelaraskan langkah untuk menyambut Tuhan. Teks yang saya ambil adalah Matius pasal 3 ayat 1 sampai 8. Matius pasal 3 ayat 1-8, demikian firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu itu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara-saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih lagi melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari secara nyata. Haleluya. Saudara, menyelaraskan langkah untuk menyambut Tuhan. Saudara menunggu, bagaimanapun ada sesuatu yang membosankan. Sekalipun kita dilengkapi dengan gadget yang di dalamnya ada sosial media yang begitu banyak, ada game dan begitu banyak aplikasi, tetapi faktanya pun tidak berubah dari dulu sampai hari ini. Istilah menunggu itu ada sesuatu yang membosankan. Tetapi bagaimanapun hidup kita, ada waktu di mana kita itu harus berada di dalam momen dan ruang menunggu. Termasuk hari ini kita masuk ke Advent yang kedua. Ini ada sebuah penantian untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dalam konteks Natal kita menyambut Sang Mesias dalam kelahirannya. Tetapi dalam konteks keselamatan kita juga menunggu
kedatangan juru selamat untuk menjemput kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan untuk bertemu langsung dan menikmati janji-janji Tuhan di surga. Saudara-saudara, kalau seseorang itu menunggu, apa yang dilakukan? Macam-macam. Ini ada sebuah novel yang menarik yang ditulis oleh Samuel Beckett. Samuel Beckett menulis sebuah novel yang terkenal sampai hari ini yang diberikan judul Waiting for Godot, Menunggu Godot. Jadi novel itu mengisahkan ada dua orang yang bernama Vladimir dan Estragon. Vladimir dan Estragon mereka berjanji bertemu di sebuah pasar. Di dalam pertemuannya itu mereka bertanya, menunggu Godot. Oke, kita menunggu Godot. Tetapi ketika mereka menunggu dari pagi, siang, sore, bahkan matahari mau tenggelam, mereka itu membicarakan hal-hal yang tidak ada temanya, tidak ada juntrungannya, tidak ada arahnya. Jadi ketika mereka itu menunggu Godot, mereka itu saling mengomentari topinya, saling membicarakan model sepatunya, mengomentari burung-burung di udara, tunas-tunas yang ada di pohon di sekitar pasar itu dengan keributan yang ada. Jadi mereka itu berbicara tanpa arah, tanpa tema, tanpa rujukan kemana-mana. Kemudian sore harinya ada anak kecil. Pak Vladimir dan Estragon, Godot nggak datang. Oh begitu. Akhirnya mereka pulang. Besoknya mereka berkumpul lagi. Vladimir dan Estragon ini bertemu di sebuah pasar. Lagi-lagi mereka berbicara tanpa tema, tanpa judul, tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas. Dari pagi, siang, sore sampai matahari mau tenggelam, dikasih tahu lagi sama anak kecil. Pak, Godot nggak jadi datang. Lalu mereka pulang dan diulangi begitu terus-menerus. Saudara-saudara, hari-hari ini banyak orang yang mengaku murid Kristus, menunggu kedatangan Kristus, tetapi gaya hidupnya itu tidak mencerminkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Seperti orang yang menunggu Godot ini, Vladimir dan Estragon, mereka tidak ada pembicaraan yang ada sangkut pautnya dengan Godot. Mereka tidak ada tema yang mengarah kepada pembahasan tentang Godot. Diskusi-diskusi mereka asal-asalan dan asal kenanya mereka tidak ada hubungannya dengan Godot. Samuel Beckett dalam menulis novel itu, salah satu rujukannya itu adalah mengkritisi orang-orang yang beragama. Orang yang beragama katanya mereka menunggu kedatangan Tuhan. Karena mereka berada di dalam ruang tunggu, menunggu apa yang terbaik dari Tuhan. Tetapi hidupnya itu tidak mencerminkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kelakuannya, pembicaraan, gaya hidupnya, kata-katanya tidak mencerminkan sama sekali siapa yang disembah itu. Kalau murid Kristus gaya hidupnya itu tidak seperti murid Kristus. Jadi orang itu tidak mengenal orang itu percaya Yesus atau tidak. Karena kelakuan, perkataan, pikiran, perilakunya tidak mencerminkan apa yang Yesus teladankan. Saudara-saudara, ini adalah penyakit. Penyakit rohani yang terus-menerus menjalar sampai hari ini. Orang itu menunggu, tapi sikap menunggunya itu tidak mencerminkan siapa yang sedang ditunggu itu. Saudara, biarlah ini juga menjadi kritik kita sekalian. Kalau kita itu menunggu Tuhan, baiklah hidup kita itu mencerminkan bahwa kita itu anak Tuhan. Mencerminkan bahwa kita itu punya perilaku sebagaimana Tuhan Yesus teladankan kepada kita. Kritik seperti ini dahulu juga digaungkan oleh seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis di situ mengatakan bahwa mereka, orang-orang Israel itu harus menyelaraskan langkahnya, menyelaraskan hatinya, men-setting, menyetel supaya satu frekuensi dengan Tuhan dalam menyambut Tuhan itu. Jadi saudara-saudara, Yohanes itu membuka jalan. Dia mengumandangkan kepada orang atau masyarakat yang ada pada waktu itu bahwa masyarakat Israel pada waktu itu adalah berada dalam puncak yang tertinggi. Kepada sebuah kerinduan yang sangat memuncak, kerinduan yang sangat besar akan kedatangan seorang Mesias.
Mereka jelas berada di dalam kesengsaraan. Mereka berada dalam penjajahan terus-menerus sehingga mereka menginginkan kebebasan. Kebebasan itu bisa diberikan kalau ada orang yang bisa membebaskan. Nah, kedatangan Yohanes Pembaptis itu seakan-akan memberikan harapan yang luar biasa. Fajar kemenangan, fajar kebebasan, fajar kemakmuran itu benar-benar berada di dalam diri Israel ketika Yohanes Pembaptis itu mengumandangkan supaya orang Israel itu membuka jalan. Mereka mempersiapkan diri baik-baik untuk menyambut kedatangan Mesias itu. Jadi kita di sini bisa melihat orang Israel itu menganggap bahwa Mesias itu berbicara tentang ideologi politik, tetapi Yohanes Pembaptis itu bicara tentang spiritual. Makhluk atau kekuatan surgawi itu diundang oleh Yohanes Pembaptis untuk bekerja secara maksimal di dalam diri orang Israel supaya hatinya itu benar-benar selaras. Langkahnya itu gak selaras. Selaras dengan apa? Dengan Taurat Musa. Dengan demikian ketika Mesias itu datang, mereka menyambut dengan siap tanpa salah memahaminya. Saudara, Yohanes Pembaptis itu membuka jalan bagi manusia untuk bertobat. Yohanes Pembaptis juga memanggil kekuatan-kekuatan surgawi untuk bekerja, membantu setiap orang Israel yang bertobat itu menyambut kedatangan Mesias. Di sini, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Mesias yang datang, pribadi agungnya akan datang itu, di mana orang Israel itu harus benar-benar mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Mereka itu benar-benar harus meluruskan jalannya. Yang akan datang itu ada satu pribadi yang agung. Di sini ada sebuah ungkapan yang menarik keluar dari mulut Yohanes Pembaptis mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kalau orang Israel ngomong tentang kasut, tali kasut, dan sejenisnya yang berbicara tentang kasut itu bicara tentang tradisi dalam mewakili. Jadi kalau saya bersedia membuka tali kasut engkau, berarti saya itu bisa bersedia mewakili engkau di dalam melakukan pekerjaan. Di sini Yohanes Pembaptis enggak layak saya. Membuka tali kasut pun enggak layak. Aku tidak layak mewakili dia. Kuasa yang ada padanya itu lebih besar daripada kuasa yang saya dapatkan. Oleh karena itu, Yohanes Pembaptis itu dia tidak berani menghalangi, tetapi dia hanya membuka jalan bagi orang-orang Israel pada waktu itu, supaya mereka menjelaskan langkah untuk menyambut Mesias itu. Lalu di sini dikatakan ada orang-orang yang menyambut. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi kelahiran Yesus itu sudah terjadi dan pelayanan Yesus itu sedang diproses. Dan sebentar lagi orang Israel itu akan mendapatkan pelayanan yang luar biasa. Sebuah pelayanan yang tidak pernah terjadi di dalam kehidupan orang Israel. Sebuah pelayanan yang benar-benar baru yang berbeda dengan para pendahulu mereka. Yesus itu memberikan sebuah pembaharuan. Oleh karena itu orang-orang yang ingin menyambut Yesus pun dia harus dibaharui hatinya. Ini benar-benar menyangkut kehidupan banyak orang, saudara-saudara. Di situ juga katakan banyak orang-orang datang dari Yudea dan mereka itu dibaptis. Dan Yohanes Pembaptis di sini mereka membaptis dari dosa-dosa mereka dan mereka itu benar-benar berada dalam langkah yang selaras dengan Tuhan. Ayat 6 dikatakan lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Saudara-saudara, mereka itu dibaptis tidak berbicara tentang pengampunan dosa. Tidak berbicara tentang keselamatan.
Tetapi baptisan yang dimaksud dengan Yohanes itu adalah sebuah baptisan di mana orang yang menerima baptisan itu, dia itu bertobat. Berhenti dari jalannya yang dahulu dan sekarang memperbarui langkahnya menuju hidup yang menyongsong kedatangan Mesias itu. Jadi saudara-saudara, Yohanes Pembaptis itu ketika dia memberitakan tentang kedatangan Mesias ini disambut oleh banyak orang. Termasuk di sini ada dua golongan yang sering disebut di dalam Perjanjian Baru, dan dua golongan ini sangat mendominasi di dalam dinamika kehidupan sosial orang Yahudi pada waktu itu. Kita lihat di sini ada dua golongan, yaitu golongan Saduki dan Farisi. Dua golongan ini unik, saudara-saudara ya. Orang Farisi itu percaya terhadap kebangkitan. Tetapi orang Saduki nggak percaya. Ya, orang Saduki itu tertutup dengan pengaruh-pengaruh luar. Tetapi orang Farisi itu terbuka terhadap pengaruh luar. Orang Saduki itu anti sekali dengan penjajah dan anti dengan orang-orang atau budaya-budaya Yunani. Tetapi orang Farisi itu lebih open minded. Mereka bisa menyerap, menyeleksi, menyaring, lalu membuat sebuah budaya-budaya yang konstruktif di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Dua golongan ini, Farisi dan Saduki ini, kadang-kadang sering bentrok mereka. Banyak hal-hal yang menjadi selisih paham. Mereka suka debat, silang pendapat, diskusi nggak selesai-selesai. Tetapi luar biasanya, di hadapan Yohanes Pembaptis, dua golongan ini bersatu. Satu langkah mereka datang kepada Yohanes dan minta diri dibaptis. Ini sebuah momen yang luar biasa. Bagaimana Yohanes Pembaptis itu dipakai Tuhan untuk mewartakan kabar baik itu. Dan terlebih lagi, dia itu dipakai Tuhan untuk mempersiapkan umat Israel demi kedatangan Mesias itu. Saudara-saudara, ini juga menjadi panggilan kita sebagai orang Kristen. Baiklah kita itu benar-benar menjadi pewarta kabar baik itu. Mungkin kita itu tidak pandai bicara. Mungkin banyak diskriminasi, intoleran, ya, menjadi hal intimidasi juga ada di sekeliling kita. Tetapi kita itu bisa berperan seperti Yohanes Pembaptis melalui hidup kita. Kehidupan kita yang mencerminkan Yesus Kristus itu. Kehidupan kita yang benar-benar punya iman kuat dan meneladani kisah hidup, pelayanan, perilaku, tindakan Tuhan Yesus itu. Itu adalah sebuah jalan bagaimana orang itu siap di dalam menyambut Tuhan itu. Orang itu siap menerima kabar baik. Sejauh orang yang memberitakan kabar baik itu, hidupnya bisa dipercaya. Hidupnya itu berkarakter. Hidupnya itu menjadi teladan yang baik. Hidupnya itu penuh berkat dan kemurahan. Tanpa memandang bulu, tanpa memandang agama. Saudara-saudara, kita bisa seperti Yohanes Pembaptis. Di dalam setiap ciri khas keunikan kita masing-masing. Dimanapun Tuhan tempatkan dalam profesi apapun yang Tuhan percayakan, kita tetap bisa bersaksi. Saudara-saudara, khusus untuk orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki itu, Yohanes Pembaptis mengatakan sebuah perkataan yang benar-benar memanggil sebuah jiwa untuk bertobat. Ayat 8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ini ditujukan secara khusus untuk orang Farisi dan Saduki. Dengan kata lain, ada praktek kehidupan yang keliru yang terjadi dan terus-menerus terulang-ulang di dalam golongan orang Farisi maupun orang Saduki. Mereka adalah orang-orang yang menonjol, mereka dalam segi rohani, mereka adalah orang-orang yang levelnya itu lebih tinggi dari orang-orang kebanyakan. Tetapi masalahnya yang dibidik oleh Yohanes Pembaptis hari ini adalah ada yang keliru. Apa? Tidak menghasilkan buah. Kalau gampangnya hari ini ya, orang ini cuma pintar ngomong, punya teori, ini itu, tapi kalau suruh eksekusi untuk bekerja, pelaksananya nggak ada.
Orang ini pinter berdiskusi teologi macam-macam tentang kehidupan bergereja, mendengarkan pendeta A, pendeta B dari channel YouTube gereja A, B, pinter. Tetapi hidupnya itu tidak menghasilkan buah. Banyak loh sudah seperti ini ya. Banyak orang yang tidak bergereja, ataupun orang yang gerejanya itu cuma online, tetapi bicaranya itu melebihi pendeta. Ada. Saya banyak menemui seperti itu. Tetapi tetap pertanyaannya adalah, buah-buah roh apa yang engkau hasilkan dari pembicaraanmu yang pinter, yang dalam, meluas kemana-mana itu? Apakah ada buah roh yang engkau hasilkan yang bisa dikecap memberikan cita rasa bagi orang-orang yang ada di lingkunganmu? Ataukah kita itu hanya orang-orang Kristen yang pandai bicara, pandai berteori, pandai ngomong, tetapi dalam kehidupan real kita itu sebenarnya nggak melakukan apa-apa. Dampak yang kita miliki itu nol. Orang-orang seperti ini tidak siap menyambut Tuhan. Hidup dan hatinya itu tidak selaras di dalam menyambut Tuhan. Hidupnya itu perlu dikoreksi. Seperti kata Yohanes Pembaptis yang mengoreksi orang-orang Farisi dan orang-orang Daud. Orang Saduki persis dikatakan mereka itu harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kalau mereka itu sudah dikritisi oleh Yohanes Pembaptis itu, mereka bertobat dan hasil pertobatan itu jelas. Tidak gerambiang kemana-mana. Tapi kadang-kadang orang Kristen itu ya pinter gitu ya. Buat buah pertobatannya itu nggak kelihatan 20 tahun ikut Tuhan gitu-gitu aja. Tetapi kalau ditanya, ya baru proses. Ya bagaimana saya tahu kalau ada proses? Setiap proses itu kan ada. Indikasi keberhasilannya itu kan ada. Sekecil apapun. Seperti batang yang ditancapkan kepada tanah itu berproses atau tidak itu kan jelas. Oh mulai ada tunasnya. Oh batangnya itu enggak busuk. Walaupun akarnya enggak kelihatan. Ya janganlah kita itu mengoreksi diri kita tanpa memperdulikan buah-buah pertobatan. Dan ini menjadi perenungan bagi kita sekalian. Hasilkanlah buah-buah pertobatan supaya hidup kita itu selaras dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam kondisi apapun Anda diundang untuk menyelaraskan langkah iman untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ada banyak kondisi, masalah, problematika yang mengepung hidup kita dan akan hidup kita itu tidak bisa bergerak. Tetapi percayalah, siapapun kita, di dalam keadaan senang atau enggak senang, nyaman atau enggak nyaman, keadaan bangkrut maupun sukses dalam kelimpahan atau kekurangan, di dalam segala kecukupan kita atau kita dalam kekurangan, apapun kondisi kita hari ini, saya peringatkan saudara-saudara, mimbar hari ini menyapa saudara. Saudara diundang untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyelaraskan langkah untuk menyambut Tuhan. Siapkanlah baik-baik. Saudara adalah orang yang penting, berharga dan istimewa. Dan undangan untuk menyambut Kristus di Advent kedua itu ditujukan kepada saudara sekalian. Siapapun saudara, bagaimanapun keadaanmu, Tuhan itu mengundang saudara. Kondisi ekonomi mungkin, ada resesi, keluarga yang berantakan, keluarga yang salah urus, keluarga yang bermasalah, anak-anak yang bebal, kekecewaan terhadap Tuhan mungkin karena doanya nggak dijawab-jawab begitu, atau kekecewaan terhadap pasangan kita yang tidak bertanggung jawab, atau kita itu memiliki masalah yang lain. Ingat saudara, biarlah masalahmu itu yang mengepung itu tidak mengganggumu untuk menyambut Tuhan. Arahkanlah hatimu untuk menyambut Tuhan, supaya kita itu di masa Advent ini digairahkan kembali. Tetaplah melangkah untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus. Kita harus menyelaraskan langkah kita, menyelaraskan hati kita, menyelaraskan kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan supaya kita itu siap menyambut kedatangan Sang Mesias. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Yesus.